Mungkin di antara kalian ada yang pernah terbesit berpikir seperti ini. Ikan hiu hidup di lautan dengan air yang asin, sedangkan ikan cupang bisa kita pelihara di kolam rumah. Tapi ikan pitik menari-nari di atas piring. Sama seperti hewan yang ada di darat, ikan juga punya habitat hidupnya masing-masing. Ada yang hidup di lautan, air tawar, atau air payau yang merupakan gabungan dari air tawar, air laut, atau air asin. Perbedaan habitat ini tentu saja membuat adanya perbedaan pada struktur dan organ dalam tubuh ikan. Namun, yang tentu menjadi pertanyaan adalah, apakah ikan yang habitatnya di air tawar bisa hidup di air asin, maupun sebaliknya, yaitu ikan air asin hidup di air tawar? Jawabannya adalah ada. Ikan yang bisa hidup di air asin dan air tawar dengan cara bermigrasi. Selain ikan yang hidup di air tawar atau air asin, ternyata ada juga spesies ikan yang bisa hidup di dua habitat, yaitu di air tawar dan di air asin. Ikan yang bisa hidup di dua habitat ini disebut sebagai ikan air halim dan sangat mudah beradaptasi dengan menyerap berbagai tingkat garam dalam air. Ikan air halim akan bermigrasi ke air asin, yaitu laut, dan berpindah ke air tawar yang meliputi berbagai aliran sungai. Jenis ikan air halim bagi menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu jenis anadrom dan jenis katadrom. Ikan anadrom adalah jenis ikan yang dilahirkan di air tawar, tapi akan menghabiskan hidupnya di air laut dan kembali ke air tawar hanya untuk bertelur. Salmon adalah salah satu contoh ikan air halim yang termasuk dalam jenis anadrom, karena mereka menetas di air tawar dan akan kembali ke perairan di mana mereka menetas untuk bertelur. Sedangkan jenis katadrom adalah kebalikan dari anadrom, yaitu hidup di air tawar dan masuk ke air asin untuk bertelur. Ikan yang termasuk dalam jenis katadrom ini adalah belut Amerika Utara dan belut Eropa. Kalau ada ikan air tawar yang bisa berpindah ke air asin untuk bertelur seperti belut Eropa, apakah ini artinya ikan air tawar bisa tinggal di air asin? Ternyata ikan air tawar sudah tidak bisa bertahan hidup di air asin dengan tingkat salinitas air yang tinggi. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Air laut secara alami adalah air dengan kandungan garam sebesar 3,5%. Sedangkan ikan air tawar biasanya tidak akan bertahan hidup kalau tingkat salinitas air di sekitarnya mencapai tingkat lebih dari 0,05%. Ikan yang sangat sensitif pada perubahan tingkat salinitas air di tempat tinggalnya disebut dengan spesies Ctenohalin. Contohnya adalah ikan mas. Ikan air tawar tidak bisa bertahan hidup di air asin karena mereka akan menyerap garam yang juga ada di dalam air asin dan akan mempengaruhi ginjal mereka. Ikan air tawar memiliki fungsi ginjal yang tidak dirancang untuk menyerap dan memproses garam dalam air, sehingga akan membuat ikan kehilangan banyak air dan tidak bisa bertahan hidup. Apakah setelah makan ciki, kamu merasa lebih mudah haus terus pengennya minum banyak air putih? Hal itu karena tubuh kamu berusaha untuk mengeluarkan kelebihan garam yang menumpuk dalam tubuh. Perlu diingat pula bahwa ciki mengandung banyak MSG, dan MSG mempunyai zat garam. Hal ini juga terjadi pada ikan air tawar yang menyerap banyak air. Untuk mengeluarkan kelebihan garam dari air laut tempat mereka tinggal, apakah ikan air tawar juga hobi makan ciki dan seblak? Siapa tahu. Ketika berada di laut, ikan air asin akan banyak menelan air untuk menggantikan cairan yang hilang karena mengeluarkan kelebihan garam. Lalu, ginjal ikan air asin akan menghasilkan cairan buangan yang lebih kecil dengan kandungan garam yang tinggi. Sama seperti ikan air tawar, saat ikan air asin hidup di air tawar, mereka juga pada umumnya tidak bisa bertahan hidup.
Penyebabnya adalah karena ikan air asin sudah terbiasa menelan air asin dalam jumlah tinggi. Maka hal ini juga akan dilakukan pada saat ikan air asin berada di air tawar. Padahal konsentrasi atau jumlah zat di dua jenis air ini berbeda. Akibatnya, air tawar tadi akan memenuhi sel yang menyebabkan dinding sel pecah. Karena tidak adanya dinding sel pada tubuh hewan. Pecahnya sel tubuh hewan disebut dengan plasmolisis. Inilah yang membuat hewan tidak bisa menjalankan fungsi organ tubuhnya. Hal ini juga yang membuat ikan air asin yang sejati tidak bisa bertahan hidup di dalam air tawar.